Kalau duit dicari kagak ada habisnya Mbak ya. Yang penting kita jaga kesehatan, biar kita sehat selalu Mbak ya. Senang Mbak ya. Senang Mbak. Senang, bersyukur, harus disyukuri. Sobat PPN, salam sejahtera untuk kita semua. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan yang hebat adalah dengan mencintai pekerjaan yang kita sedang lakukan saat ini. Bersama saya, Mutiara Rizka, akan memandu sahabat PPN pada perjalanan kali ini. Di episode kali ini kita akan berjumpa dengan seorang pedagang rujak yang bernama Bapak Kadiman. Ia telah konsisten berjualan selama hampir 38 tahun. Ikuti terus perjalanan kali ini bersama Potret Pasar Negeri, berbagi kasih, inspirasi, dan pengalaman. Di sebuah sudut jalan kota Jakarta yang ramai, terdapat seorang pahlawan keluarga yang menjajakan dagangannya demi sesuap nasi untuk istri dan anaknya. 38 tahun menjual rujak dengan penuh cita rasa lezat dari berbagai macam buah-buahan segar. Setiap hari dia membuka lapaknya dengan senyuman tulus yang selalu menyambut pelanggan setianya. Semangkuk rujak yang dihasilkan bukan hanya sebatas campuran buah, tetapi juga campuran keceriaan dan keramahan yang membuat pelanggannya merasa seperti dirajakan. Di antara segala kesibukan dan kehidupan yang berjalan cepat, lapak rujak ini menjadi titik temu bagi banyak orang. Mereka tidak hanya menikmati rujak yang lezat, tetapi juga merasa dihubungkan oleh sentuhan seorang ayah yang hangat. Namun, di balik senyum dan kebahagiaan yang diberikan oleh Pak Kadiman, terdapat cerita perjuangan seorang ayah untuk menghidupi keluarganya. Menghadapi tantangan cuaca, berdiri di bawah terik matahari dan hujan deras, Pak Kadiman tetap gigih menjaga kualitas rujaknya. Bapak, gimana sih perasaan Bapak dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan berjualan rujak? Senang Mbak. Senang Mbak. Senang, bersyukur, harus disyukurin Mbak. Udah berapa lama sih Pak jualan rujak? Ya dari tahun 85 itu sampai sekarang udah berapa tahun? 30 tahun lebih Mbak. Iya. Itu dulu jualannya pindah-pindah, keliling atau? Dulu waktu belum dapat Pangkalan, iya Mbak, muter-muter Mbak. Kalau selatan sampai Blok M, kalau ke barat sampai Joglo, kalau ke utara sampai Tanjung Duren Mbak. Itu prosesnya muter terus Mbak. Itu tahun berapa memutuskan? Itu sekitar tahun 89-an Mbak itu. 89. Iya 89 itu. Nah 89 baru dapat Pangkalan Mbak ya. Baru enak, ketemu enaknya. Jadi masih susahnya berapa tahun itu Mbak. Tapi kesininya udah alhamdulillah sih Mbak. Kita Apa sih Pak yang mutusin Bapak untuk jualannya nggak keliling lagi, jadi menetap aja? Yang penting kan gini Mbak, kalau saya prinsip saya kita jangan sampai nyari pembeli nyari kita. Jadi gitu prinsip saya, makanya saya di sini aja alhamdulillah rame Mbak. Iya. Gimana sih Pak menurut Bapak peran keluarga dalam memberi dukungan ke Bapak? Ya alhamdulillah Mbak, lingkungan kita kan lingkungan kayak gitu ya, yang penting kita bisa memahamin satu sama lain aja biar nggak sampai berantem Mbak ya. Biasanya bukanya jam berapa Pak? Saya jam 12 tank udah nyampe sini. Sampai jam? Sampai paling nggak habis maghrib kita harus pulang. Iya, patokannya itu. Besok dipakai lagi tenaganya biar seger lagi Mbak. Kalau duit dicari kagak ada habisnya Mbak ya. Yang penting kita jaga kesehatan biar kita sehat selalu Mbak ya. Bapak untuk modal penjualannya itu butuh berapa banyak? Kalau modal untuk tiap hari jualan paling 500 sekitar gitu Mbak. Kita udah siap dorong, siap nelayan ini ya. Biasanya 500 itu untuk berapa hari? Sehari doang. Sehari
Iya, sehari habis, sehari belanja itu segitu mbak modalnya. Bapak kalau tahu tinggalnya di mana? Saya di Pasar Minggu. Tinggalnya di Pasar Minggu. Iya, Berarti kalau datang ke sini naik motor mbak. gerobaknya Taruh di sini samping Hotel Mulia mbak, di komplek PLN. Iya. kalau asalnya Bapak dari mana? Saya dari Madiun mbak. Oh dari Madiun. Iya. Pindah ke Jakarta tahun berapa? Tahun 84 mbak kalau nggak salah. Ya itu 85 84 itu, makanya saya jualan rujak dari 85 itu. Dulu kan di proyek dulu mbak, di proyek prosesnya nggak ada hasilnya, capek doang mbak. Makanya saya bawa kaso, ngumpulin dari proyek, saya bikin gerobak sampai sekarang, jualan rujak sampai sekarang. Berarti dari awal pindah ke Jakarta langsung jualan rujak sampai sekarang? Iya, iya mbak. Boleh dong Pak ceritain kenapa sih miliknya jualan rujak? Hasilnya apa miliknya gimana? Kenapa milihnya jualan rujak? Oh ya, kalau jualan gitu mbak, intinya begini mbak, tenaganya nggak begitu capek. Kalau kita punya rezeki, untungnya banyak mbak. Kalau cuman kerja atau ngikut orang, kalau di proyek itu kalau misalnya sehari 100.000 ya udah 100.000. Kalau jualan enggak mbak. Kalau jualan itu kalau kita punya milik bisa 5 kali lipat atau 4 kali lipat mbak. Gitu. Pak Kadiman, sosok pedagang yang dikenal ramah, ceria, dan penuh senyuman ketika melayani pembelinya. Setiap harinya, ia mendorong gerobak rujak ke tempat di mana ia menjual dagangannya. Ada kalanya rasa bosan datang ketika dagangan sepi pelanggan. Namun di balik sepinya pelanggan, ia tetap bersyukur karena menurutnya rezeki sudah diatur Sang Pencipta. Mencintai pekerjaan yang sedang ditekuni merupakan salah satu cara agar kita menikmati dan mensyukuri proses yang dilalui. Baginya, pekerjaan sebagai tukang rujak bukanlah hal yang buruk, selagi pekerjaan tersebut halal dan dapat menghidupi keluarganya. Panas dan hujan bukanlah tantangan besar yang menghambatnya untuk terus bekerja. Rintangan apapun akan ia lalui dengan semangat demi dirinya dan keluarga. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Baik, sehat. Wah kayaknya tadi saya lihat-lihat sampai jam sekarang masih ramai apa jualannya? Alhamdulillah. Kalau ramai itu emang setiap harinya ramai Pak? Iya mbak, jam kerja, Jam kerja, jam makan pas ya. Kalau hari libur Sabtu Minggu tetap Ya ramai? santai mbak ya, nggak kayak Nggak hari seramai. kerja ya, nggak seramai hari kerja kayak gini mbak. Kalau rujaknya itu isinya ada apa aja sih Pak buah-buahnya? Mangga, dondong, jambu, bengkoang, nanas, timun, ubi, udah. Kalau itu Pak yang hijau-hijau pisang Pisang batu mbak. buat di Ini buat sambarannya juga? bumbunya ya, ini buat bumbunya ini mbak. Nah, ini yang bikin enak ini mbak. Boleh dong Pak, saya minta tolong bikinin satu. Pengen Iya. lihat cara bikin sambelnya gimana. Iya mbak. Sekarang umurnya udah berapa tahun Pak? Saya umurnya 53. 53 tahun? Iya. Wah berarti jualan dari tahun 85 saya mbak. 85. Udah lumayan lama ya? Lumayan mbak ya. 38 tahunan. Pernah nggak sih Pak ngerasa sepanjang jualan itu? Sepanjang jualan itu merasa bosan sama pekerjaan jualan rujak ini Pak? Enggak mbak ya. Udah dari dulu enggak merasa bosan mbak. Berarti selalu senang aja? Iya. Kita kalau kerjaan apa aja dibawa seneng mbak. Jadi hasilnya juga bagus mbak ya. Dari 1 sampai 10, berapa cintanya sih Bapak sama pekerjaan ini? Nomor 10 mbak, jujur aja mbak. Kalau nggak kayak gitu nggak bisa nyekolahin anak. Iya, kalau nggak semangat nggak bisa nguliahin anak. Biarin anaknya pinter nggak kayak bapaknya tukang rujak. Ini kan umur Bapak nih udah 50? 53. Ya 53 tahun. Ada nggak sih Pak kendala kayak fisiknya udah mulai pegel-pegel atau gimana Pak? Betul ada. Cuman ya kayak gitu mbak, namanya udah tua, faktor umur. Tapi kalau udah capek diminumin jamu ya alhamdulillah udah Habis sehat minum lagi. jamu langsung kuat. Iya, kita semangat lagi mbak. Kalau nggak semangat gimana Bu? Di Jakarta? Kalau misalnya Bapak lagi ngedrop banget, lagi sakit, ini yang jualan ada yang nerusin atau Enggak mbak, libur mbak. Nggak ada yang nerusin, nggak ada yang gantiin mbak. jadi Bapak aja? Iya, saya sendiri. Kadang-kadang kalau digantiin orang nggak mau mbak langganan saya. Oh, karena bukan. beda ya Iya. rasanya. Kadang-kadang ngelihat dari jauh udah bukan saya, nggak jadi gitu mbak. Oh, iya.
namanya jualan itu kan ada pasang surut ya Pak, ada suka dukanya. Kira-kira pengalaman yang paling mengesankan sepanjang jualan rujak itu apa sih Pak? Ya kalau sukanya ya habis-habisan pulang siang, kalau dukanya ya belum berangkat udah hujan deres, nggak nyampe jualan, jadi nggak jadi jualan Mbak, boro-boro. Jadi kalau misalnya hujan nggak Pasang payung ini Mbak, iya. Tapi kalau udah nyampe sini, kadang-kadang kalau udah masih ada di rumah, kadang-kadang males, kita nggak mau keluar, udah di sini aja. Jadi penjualannya menurun. Iya, menurun. Kan pelanggannya tadi banyak banget ya Pak. Kayaknya dari tadi itu ada turun mobil yang pembelinya. Kira-kira siapa aja sih Pak pelanggannya? Katanya saya dengar-dengar ada orang penting yang udah beli. Banyak. Siapa aja? Boleh dong Pak cerita. Krisdayanti. Krisdayanti pernah? Ya pernah. Terus itu kalau di dalam MPR DPR kan kita nggak tahu Mbak, tapi yang ngomong itunya Mbak, yang ngomong itu OB-nya Mbak. Ini yang makan bubuan katanya, ini sering Mbak, sering, paling nggak seminggu sekali itu beli 5 gitu Mbak. Saya kan nggak tahu, yang penting kan dibeli saya layanin baik. Cuman dia ngomong sendiri Mbak, Pak De, ini yang makan siapa ya? Saya nggak tahu, ini bubuan katanya. Kasih yang kayak kemarin, mangganya yang manis gitu. Oh iya. Banyak Mbak, langganan anggota dewan itu banyak yang beli Mbak. Ya kayak gitu. Dia yang ngomong, aku kan nggak tahu Mbak. Yang penting kita beli, layani dengan baik, dengan enak. Terbesar Bapak, Bapak punya mimpi. Apa sih mimpi terbesar Bapak yang menjadi alasan Bapak untuk selalu semangat dalam jualan rujak sehari-hari? Mimpi saya ya, kita mudah-mudahan anak-anak kita biar gak kayak bapaknya, biar jadi orang yang benar, yang pinter bagi orang masa depan. Anaknya di rumah ada berapa? 3. Ada 3, itu cewek. Cewek 1 pertama, yang kedua cowok. Oh, jadi yang pertama cewek, cowok. Iya. Itu udah kuliah? Udah S1 alhamdulillah di Mercu Buana Mbak E. Oh, di Mercu Buana. Ya, sekarang udah kerja di Bank Mandiri Mbak. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah kan satu persatu mimpi Bapak terwujud nih dengan anaknya. Alhamdulillah udah sukses gitu. Pernah nggak sih Pak kepikiran pengen pensiun jualan rujak gitu? Ya pengen Mbak, cuman kan waktu hari-hari ini detik-detik kan belum Mbak, kan masih ada yang kuliah sama yang SMA. Oh, masih ada yang kuliah. Ya mungkin ntar kalau udah ngukur, udah lulus apa wisuda, insya Allah kita pengen nikmatin hari ini di kampung Mbak. Boleh dong, tadi saya pengen cobain rujaknya bikinan Bapak. Oke. Boleh? Ya. Tuh, cobain, kayaknya enak banget. Pak, kalau misalnya ini kan tadi Bapak bilang bukanya itu pas lagi penjualan sepi Pak. Gimana sih Pak Bapak menyikapi kalau misalnya lagi jualan sepi? Apa kita harus pesimis atau cara menyikapinya yang baik? Kita ya harus sabar, kan kita inget roda Mbak. Nggak selalu di atas, nggak selalu di bawah, kan berputar. Kita sewaktu di bawah juga jangan kesel, jangan sedih. Kalau di atas juga jangan seneng-seneng banget, biasa-biasa aja. Jadi ditanggapin dengan enjoy aja Mbak. Jadi biar nggak pusing, nggak ini. Kalau saya begitu Mbak. Selain jualan rujak nih, Bapak ada jualan makanan lain nggak? Kalau ada acara bola Mbak, kita jualan rokok sama aqua Mbak E. Oh, itu kalau ada acara tertentu Ya, ya? kalau event bola Mbak E. Kalau hari-hari biasa Enggak, kan nggak ada acara Mbak. Kalau ada acara kan rame. Di sini itu rame banget Mbak ya, makanya Berarti waktu adalah uang gitu loh Mbak. Kita jangan disia-siain kesempatan, nggak ada 2 kali Mbak. Kalau bagi saya kayak gitu, mumpung ada ya kita sikat begitu Mbak. biasanya kalau ada tambahan penjualan gitu berarti pendapatannya berapa Alhamdulillah tambah Mbak ya. kisaran perharinya kalau boleh tahu ada berapa Pak? Ya sekitar 700-800 ya Mbak. Iya itu tambahannya doang, belum yang ini Mbak. Oh, belum rujaknya. Ya beginilah Mbak. Satu porsinya dijual harganya berapa Pak? 20 Mbak. Segini 20. Bapak selain jualan rujak ini punya rencana nggak pengen jualan makanan lain selain rujak? Enggak Mbak, mudah-mudahan ini aja, soalnya Iya. nggak gampang nyari tempat jualan, itu nggak gampang Mbak ya. Kadang-kadang punya modal, punya tempat bagus, kadang-kadang nggak sabar juga nggak jadi Mbak.
Prosesnya lama, nggak kayak gigit cabai Mbak, langsung pedes bener-bener enggak. Makanya kita yang ada udah disyukurin aja Mbak ya. Susah Mbak nyari tempat itu yang kayak gini tuh Mbak ya. Ini kan Bapak peminatnya banyak banget ya Pak. Ada kepikiran nggak sih Pak pengen buka cabang baru atau misalnya? Oh, kalau rujak itu lain sama ini Mbak, lain tangan, lain rasa. Oh, Iya, harus sama tangan. iya. Tapi kalau misalnya buka ruko atau toko gimana gitu biar lebih banyak lagi pelanggannya. Ada rencana nggak Pak buka toko? Enggak Mbak, soalnya di sini kan nggak sembarang ini Mbak, nggak sembarang tempat dikasih izin sama Pak Kantip Mbak. Ini kalau saya nggak orang lama mungkin juga nggak boleh Mbak. Jadi Iya. orang tertentu aja. Iya, kadang-kadang suka jadi ini. Ya, sudah jadi, siap. Wah, kelihatannya seger banget nih Pak. Boleh saya Ya, sudah dicipin baik, dicipin baik. Dicipin. Ya, dicipin. Baik, itulah perjalanan dari kisah Bapak Kadiman. Satu kata yang bisa kita ambil pada hari ini adalah tekun. Apapun pekerjaan yang sedang kita geluti saat ini, cobalah untuk cintai dan tekuni. Saat kita sudah mencoba untuk mencintai dan menekuninya, pasti akan nikmat juga proses dan hasilnya di kemudian hari nanti. Terima kasih juga kepada Bapak Kadiman yang telah bersedia untuk membagikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Ikuti terus perjalanan bersama Potret Pasak Negeri, karena di setiap episodenya pasti akan ada nilai yang bisa kita ambil di setiap perjalanannya. Saya Mutiara Rizka, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucapan saya. Potret Pasak Negeri, berbagi kasih, inspirasi, dan pengalaman.